Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang terkasih? Sangat luar biasa dalam Tuhan. Berikan salam kanan kiri, berikan senyum yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Dan kita percaya pada malam hari ini kita boleh merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya lihat di sini banyak yang sakit ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita percaya apapun keadaan kita saat ini, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang ditaruh dalam setiap kehidupan saya. Waktu kemarin malam, saya dapatnya kemarin malam Bapak yang terkasih. Pada waktu saya doa, Tuhan berbicara pada setiap kehidupan saya, suruh menyampaikan tentang jangan mengeluh. Siapa yang di sini hari-hari mengeluh Bapak Ibu? Halo, apakah ada yang mengeluh hari-hari ini? Ya, di pojok ada saya mengeluh. Mengeluh tentang apa Samuel? Ruwet ya. Pekerjaannya ruwet. Dulu waktu doa sama Tuhan minta di pekerjaan. Mau saya dapat pekerjaan ruwet mumet ya Mas Samuel ya. Tidak apa-apa, syukuri saja dan dibuat suka cita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Kristus, mengeluh adalah hal yang sangat mudah dilakukan apabila kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak manusia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata jangan mengeluh. Saya percaya di sini jemaat-jemaat yang luar biasa. Kita lihat wajahnya, meskipun ada tantangan, meskipun ada goncangan dalam hidupnya, tetap tidak mengeluh. Amin. Saya dari sini wajahnya sukacita, strong. Jadi kita bersyukur sekali apapun masalah kita, apapun tantangan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita diizinkan Tuhan sakit, tetapi saya percaya kita jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Pak Iwan buyang-buyung. Jadi hari ini Pak Iwan dan Bu Meriska tuh mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan. Kalau saya ngalami mungkin tidak kuat, karena tiga-tiganya Bapak Ibu diizinkan Tuhan sakit. Secara manusia mungkin nggak kuat, mungkin merasa bahwa kok seperti ini. Tetapi saya lihat mereka berdua tidak pernah mengeluh. Amin. Oleh sebab itu pada saat ini apapun yang terjadi, apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, saya tidak percaya, jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Saat kita mungkin mengeluh dengan anak-anak kita yang mungkin sering menjengkelkan. Hari ini yang punya anak sering menjengkelkan siapa? Jangan pernah bilang, ini Mbak Deborah sudah tobat katanya. Tetapi Bapak terkasih, jangan pernah jengkel dengan anak kita. Saya sama istri bilang, kalau anaknya kita bandel, jangan bilang bandel, bilang aja lincah, supaya apa? Tidak mempengaruhi hati kita. Tetapi kalau kita mengeluh dengan keadaan kita saat ini, mungkin anak kita yang sering menjengkelkan, atau mungkin dengan usaha kita saya ini belum bisa sesuai dengan harapan kita, atau mungkin hari-hari dengan penyakit yang kita hadapi saat ini, atau mungkin dengan ekonomi kita yang saat ini belum stabil. Tuhan berpesan buat setiap kehidupan kita, jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita. Amin. Setiap kita pasti punya masa, setiap kita pasti punya waktu. Di satu diizinkan mungkin kita mengalami sesuatu yang namanya pergumulan. Tetap jangan pernah mengeluh. Di Mbak Rika ya, jangan pernah mengeluh. Mbak Pita, semuanya jangan pernah mengeluh. Kalau kita lihat Iksan, perjuangannya sangat luar biasa. Tetapi saya percaya Iksan ini memiliki iman yang luar biasa dalam Tuhan. Jadi saya tanya Iksan, gimana Iksan? Dia puji Tuhan, tetapi iman yang luar biasa membuat kita dalam menghadapi apapun tidak mengeluh. Makanya hari ini Bapak Ibu, gak usah mikir beras sekarang berapa Bapak Ibu? 17. Telur berapa Bapak Ibu? 31. 31. Ayam berapa Bapak Ibu? 32. Makanya hari ini Bapak Ibu syukuri saja apa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau kita tidak bisa beli telur, beli tempe. Kalau kita tidak bisa beli ayam, beli kerupuk. Jadi itu dinikmati saja, supaya hati kita jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Jadi kalau hati kita sudah mengeluh dengan Tuhan, dengan keadaan kita hari-hari ini, maka Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita.
Makanya hari-hari Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, koyoknya nggak kuat, benar? Koyoknya nggak mampu hari-hari ini menghadapi hidup ini. Tetapi Tuhan berpesan buat setiap kehidupan kita, jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita. Paribasan hari ini dikasih berkat 10.000, mau Bapak Ibu? Mau. Puji Tuhan. Kalau dikasih berkat banyak, ya puji Tuhan. Jadi artinya hidup ini jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita. Kalau kita sudah mengeluh dengan Tuhan, maka berkat itu mau nemplok, tiba-tiba lari. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang sering mengeluh. Itu manusiawi Bapak Ibu. Seperti Samuel dulu waktu sebelum dapat pekerjaan, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya pekerjaan. Sampai mamanya bingung mikir, anakku bisa kerja. Tetapi di saat bekerja, ya itulah resiko pekerjaan. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Ya dinikmati saja Samuel. Ya, puji nama Tuhan. Makanya hari-hari ini apa yang Tuhan izinkan buat setiap kehidupan kita. Kalau kita mungkin pengen punya pacar, doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen punya pacar loh Tuhan. Tiba-tiba doanya dijawab sama Tuhan, tapi dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya gini, misalkan saya tuh mintanya cakep loh Tuhan, saya mintanya putih loh Tuhan, saya mintanya orangnya baik. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan seperti apa yang kita inginkan. Tiba-tiba ternyata orangnya cerewet, tiba-tiba orangnya nggak putih. Mengeluh nggak Bapak Ibu? Secara manusia pasti mengeluh. Tetapi kadang kita mulai sekarang, apapun yang Tuhan izinkan buat setiap kehidupan kita, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Mas Tita gimana, sudah oke dengan Mbak Ota? Sesuai dengan harapannya? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau sesuai dengan harapannya kita langsung percepat aja ya supaya saset ya. Bapak Ibu kasih, di saat kita mengeluh dengan Tuhan, maka segala sesuatunya tidak akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin kita mengeluh karena merasa kecewa bahwa realita kita tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya apa? Sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan rencana kita. Oleh sebab itu pasti kita mengalami yang namanya mengeluh. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, orang yang sering mengeluh siapa Bapak Ibu? Di Alkitab yang bisa nanti dapat berkat. Di Alkitab yang sering mengeluh, ceritanya itu sering mengeluh. Siapa? Dipta, siapa Dipta? Pak Deborah? Bu Lydia? Iya, kalau kita belajar dari Alkitab Bapak Ibu terkasih, orang yang sering mengeluh adalah bangsa Israel. Jadi bukan orangnya tapi bangsa, ya. Bangsa Israel itu bangsa yang sering mengeluh dengan Tuhan. Artinya apa? Bangsa yang sudah diberkati melalui perjalanannya dari mana Bapak Ibu? Tanah Mesir ke tanah Kanaan. Pertolongan Tuhan sudah diberikan buat bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel yang namanya bangsa yang sering mengeluh pada Tuhan, tidak mau berterima kasih pada Tuhan. Artinya apa? Kalau pagi diberi apa Bapak Ibu? Diberi mana? Itu pun masih mengeluh dengan Tuhan. Kalau malam tiang api, kalau siang tiang awan. Artinya apa? Penyertaan Tuhan sebenarnya sudah ada buat bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang sering mengeluh kepada Tuhan. Mulai hari ini Bapak Ibu, kita bukan menjadi bangsa-bangsa Israel, amin. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang pantah menyerah, yang kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang dalam setiap kehidupan kita yang kita alami, kita jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita. Artinya apa? Kalau kita mengeluh hari-hari ini, bukan membuat hidup kita semakin baik, amin, tetapi malah semakin kita melukru di dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih, di dalam setiap kehidupan kita dilahirkan tidak sama, benar? Kita dilahirkan berbeda. Bejonek dilahirkan di orang-orang yang mungkin diberkati Tuhan, tetapi sesuatu yang Tuhan izinkan buat setiap kehidupan kita memang berbeda.
Bapak yang terkasih, dalam kasih Tuhan, orang yang tidak mau berterima kasih adalah salah satu cirinya orang yang selalu komplain dan selalu mengeluh. Di sini siapa yang sering komplain? Di sini siapa yang sering mengeluh dengan Tuhan? Yang tidak mau berterima kasih pada Tuhan, itu buktinya adalah orang yang sering mengeluh dengan Tuhan. Kita mau baca sama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita baca sama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi yang keras. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Silakan duduk, Bapak terkasih. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak yang terkasih, supaya kita tidak mengeluh dengan keadaan ini, harus kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu susah atau gampang, Bapak Ibu? Kalau dikasih berkat, mengucap syukurnya enak enggak, Bapak Ibu? Pasti enak. Kalau dikasih sakit, mengucap syukur bisa enggak, Mas Dita? Harus mengucap syukur. Bisa, Mas Dita? Oh, enggak bisa. Mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan kita, apapun yang Tuhan izinkan, kita tetap mengucap syukur. Supaya apa? Kita tidak pernah mengeluh dengan keadaan kita saat ini. Bapak yang terkasih, berhenti mengeluh untuk keadaan yang kurang baik hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan hari ini keadaanmu kurang baik, jangan mengeluh, tetapi bersyukurlah. Kalau Tuhan izinkan hari-hari keadaanmu tidak baik, mungkin kesehatanmu tidak baik, mungkin ekonomimu tidak baik hari ini, tetapi tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak yang terkasih, kalau mungkin saat ini keadaan kita sedang tidak enak, sebenarnya ekonominya kita tak cukup, tetapi kita berkata, terima kasih Tuhan. Itu adalah wujud terima kasih kita sama Tuhan. Itulah wujud ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang sering mengeluh dengan keadaan ini, maka kita tidak bisa maju menggapai masa depan kita. Artinya apa? Udah kok ngeluh, kok loro. Tetapi hari ini kita mau patahkan mengeluh ini supaya apa kita? Supaya kita mengalami yang namanya sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, engkau saat ini lagi ditekan banyak masalah. Saya kita percaya setiap kita pasti punya masalah, amin. Saya pun juga masalah, Bapak Ibu pasti punya masalah. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang besar. Artinya apa? Masalah kita adalah masalah yang kecil, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Tetapi jangan dibalik, Bapak Ibu. Kita punya masalah yang besar, tetapi Tuhan kita yang kecil. Kita nggak punya iman, tetapi hari ini kita percaya masalah kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Artinya apa? Allah kita sanggup memberikan pertolongan buat setiap kehidupan kita. Yang mungkin hari-hari ini kau punya masalah, yang mungkin hari ini kau punya pergumulan, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Maka Tuhan, sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita, akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Artinya apa? Hari ini kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa kehendak Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita percaya. Amin. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu saat ini, mungkin kau nggak kuat hari-hari ini dengan keadaan,
Mungkin kau tidak kuat dengan masalahmu hari ini. Serahkanlah kepadanya semuanya pada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Kalau kita secara manusia nggak kuat Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak kuat. Tetapi hari ini kita percaya tangan Tuhan yang kuat akan menopang setiap kehidupan kita. Amin. Makanya hari ini percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena saat ini Bapak Ibu terkasih, kalau kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan hari ini, kalau kau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan hari ini, maka Tuhan akan bekerja di dalam setiap lini kehidupanmu masing-masing. Percayalah. Secara manusia mungkin kau gak kuat hari ini menghadapi masalah dalam hidupmu. Mungkin kau tidak mampu menghadapi masalah dalam hidupmu hari-hari. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menggandeng tangan kita, asalkan kita mau percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini Bapak Ibu percaya, enggak Tuhan meninggalkan kita. Enggak Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita mulai hari ini, jangan mengeluh dengan keadaan kita. Apapun yang Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan kau diberikan sakit hari ini, tetap bersyukurlah. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan keluarga kita diberikan sakit oleh Tuhan, secara manusia kita nggak mungkin kuat. Tetapi hari ini, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Makanya iman seperti itu. Kita kembali ke Ihsan. Kalau kita melihat Ihsan secara manusia mungkin tidak kuat Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kekuatan yang daripada Tuhan boleh ada buat Ihsan dan keluarganya. Mehmet pun, Jeffrey pun, secara manusia nggak kuat, nggak mampu. Oh seperti ini. Tetapi saya puji Tuhan. Bisa saya mungkin ngomong sama Ihsan, kita cuma bisa berkata, memang ini maunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita nggak bisa menolak Bapak Ibu. Karena Tuhan mengizinkan supaya iman kita semakin hari semakin naik. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu hari ini, tetap bersyukurlah dengan keadaan kita. Cara menghilangkan kebiasaan mengeluh adalah senantiasa bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Katakan sebelahmu, bersyukur. Jadi kalau kau punya masalah, bersyukur. Jadi kalau kita punya masalah pergumulan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita bersyukur, itu akan menarik hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bersyukur akan membuat suasana hati kita tenang. Benar Bapak Ibu? Kalau kita bersyukur, hati ini ayem, hatinya tenang, ogak kemrungsung. Tetapi kalau hati kita kemrungsung, di sini ngamuk-ngamuk wae, marah-marah saja. Tetapi pada saat ini, supaya kita tetap bersyukur dengan keadaan kita, dengan apa yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sedikit cerita, minggu-minggu kemarin saya dan istri dimintain tolong keluarga untuk mengantarkan ke rumah sakit. Dan saya lihat pertama waktu di rumah sakit Aisyah Ponorogo, orang sakit itu nggak sedikit Bapak Ibu. Hari-hari ini orang sakit itu banyak sekali. Saya harus bolak-balik, terus akhirnya setelah di Aisyah harus dirujuk ke rumah sakit Caruban. Di Caruban pun Bapak Ibu kasih orang sakit bukan sedikit. Nek dihitung ya itu bisa hampir ribuan. Saya tuh sampai kaget ya. Jadi di plong sini yang anti segini, di plong lain segini, sampai di kamar-kamar tuh banyak orang sakit. Makanya hari-hari ini kalau kau diberikan sehat buat Tuhan, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kalau kita sakit tuh nggak enak, benar di puasa ya. Makan apa-apa pahit, benar. Tetapi kalau hari-hari ini kau diizinkan Tuhan untuk sehat, pergunakan kesehatanmu untuk membantu orang lain. Amin. Kalau kau bisa membantu orang lain, itu suatu kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita.
Makanya apa yang kita tabur hari ini kebaikan, maka Tuhan akan memberikan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Makanya hari ini bersyukurlah kalau engkau diberikan kesehatan. Bersyukurlah kalau engkau diberikan kekuatan hari ini. Kau bisa sehat, kau bisa kuat, kau bisa datang ke gereja dengan tubuh yang sehat, itu bersyukur sekali. Karena kalau kita bersyukur pada Tuhan, akan menarik hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar saat ini, Bapak Ibu terkasih, alasan mengapa kita tidak boleh mengeluh dalam kehidupan ini. Yang pertama, mengeluh membuat kita berdosa di hadapan Tuhan dan mendatangkan murka Allah. Artinya apa? Berarti orang hidupnya mengeluh berdosa di hadapan Tuhan. Jadi mulai hari ini saya tidak ingin lihat jemaat yang mengeluh. Tetap bersyukurlah dengan keadaan kita hari ini. Mungkin hari ini kita belum diberikan berkat, ya bersyukurlah. Jangan pernah mengeluh di hadapan Tuhan dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri saat ini. Makanya hari ini kita bersyukur. Kita diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan berkat, bahkan diberikan segala sesuatunya yang terbaik oleh Tuhan. Makanya hari ini tetap bersyukurlah, supaya mengeluh bukan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan Bapak yang terkasih, jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kita pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain, pasti kita akan menjadi orang yang mungkin iri hati. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita pribadi pasti beda. Amin. Berkatnya juga pasti beda. Misalkan Mbak Pita dikasih sak ember, misalkan Mbak Meme dikasih sak kolam, Cik Meme, Meme dikasih sak kolam, Deborah dikasih mungkin sak ciduk. Setiap kita pasti punya berkat yang berbeda-beda. Karena Tuhan sudah tetapkan berkat itu buat setiap kehidupan kita. Makanya hari ini tetap bersyukurlah. Kalau kau dikasih sak ember, bersyukurlah. Meme dikasih mungkin sak kolam, bersyukurlah. Karena kalau kita dikasih berkat dengan bersyukur, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Makanya ini Bapak Ibu, kalau kita mengeluh, kita berdosa di hadapan Tuhan. Supaya kita berdosa, jangan pernah mengeluh di hadapan Tuhan. Hadapi dengan bersyukur dan bersukacita. Kalau kita bersukacita, maka kita akan menarik berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak Tuhan jangan pernah ditinggalkan Tuhan. Dan kita percaya kita bisa makan. Amin. Kita bisa diberikan berkat oleh Tuhan. Meskipun beras mahal, tidak apa-apa Bapak Ibu. Meskipun telur mahal, tapi bisa makan semuanya. Puji Tuhan. Gemuk-gemuk semuanya, gemo semuanya. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita. Jadi jangan khawatir ada beras larang, monggo, tidak apa-apa. Ada telur mahal, tidak apa-apa. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak kasih yang kedua, alasan mengapa kita tidak boleh mengeluh yang kedua, mengeluh membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sering mengeluh, maka berkat itu tidak dekat dengan kita, tetapi berkat itu semakin jauh dengan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau pengen diberkati, jangan mengeluh. Makanya kalau engkau ingin diberkati, jangan mengeluh. Artinya apa? Kalau kita mengeluh, berkat itu bukan semakin dekat dengan kita, tapi semakin jauh. Makanya Bapak Ibu, artinya kalau hidup kita mengeluh, maka bukan berkat yang datang, tetapi bisa sakit penyakit, bisa masalah, bisa vertigo, bisa lambungnya tinggi. Artinya apa? Kalau kita sering mengeluh, bukan berkat yang kita dapatkan, tetapi tambah vertigonya tinggi, asam lambungnya naik. Artinya apa? Supaya kita tidak mengeluh hari-hari ini di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Pengen berkat Bapak Ibu?
Pengen berkat? Saya percaya setiap kita pasti pengen berkat. Artinya apa? Kalau kita pengen berkat, kita tidak boleh mengeluh. Makanya Bapak Ibu, saat kita mengeluh, berkat itu tidak akan datang dalam setiap kehidupan kita, malah minggir. Makanya di saat kita ingin menikmati berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah mengeluh. Bilang sampingmu lagi, jangan mengeluh supaya berkat itu tidak lari dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, supaya kita ingatkan setiap teman-teman kita, ojo mengeluh. Misalkan teman kita mau curhat, dan dibatasi aja, ojo ngeluh, supaya dia tidak akan cerita lagi. Kalau sudah cerita malah ada. Tapi makanya kalau jadi mungkin ada yang mau curhat dengan siapa, cerita aku duit ini, aku duit masalah, aku duit pinjaman gini. Jangan mengeluh. Artinya apa? Stop mengeluh hari-hari ini, supaya kau mengalami berkat Tuhan. Amin. Dan saya ingin jemaat kita diberkati Tuhan luar biasa. Jadi kalau kepalanya diberkati, otomatis ekornya juga diberkati. Makanya kita akan sama menikmati berkat Tuhan hari-hari. Kalau kau diberkati, kita semua akan diberkati Tuhan. Gereja juga akan diberkati Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan mengeluh, supaya berkat Tuhan akan kita nikmati hari-hari ini. Berkat Tuhan akan kita nikmati saat ini. Bersyukur buat berkat Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dan jangan pernah iri dengan berkat orang lain. Jadi Bapak Ibu, hidup itu sebenarnya simpel. Artinya apa? Hidup itu ya gak usah ngurusi wong liya, ngurusi uripe dhewe aja. Kalau kita ngurusi uripe dhewe itu lebih enak. Karena apa? Kalau kita ngurusi orang lain, belum tentu hidup kita benar. Tetapi kalau kita bisa mengurusi hidup kita sendiri, noto uripe dhewe, artinya apa? Ya noto masa depan kita sendiri. Karena apa? Kalau kita sudah ngandani wong, kadang kita belum benar. Amin. Tetapi hari ini jangan pernah iri dengan berkat orang lain. Berkatnya kita berbeda-beda. Tetapi kalau kita diberkati Tuhan, kita sama-sama bisa memberkati orang lain. Yang ketiga, alasan mengapa kita tidak boleh mengeluh. Yang ketiga, mengeluh tidak akan mendatangkan solusi, namun hanya menguras energi. Makanya Bapak Ibu, nek jenengan mengeluh, misalkan Putri Vena mengeluh cerita kepada Bu Taji, misalkan cerita, aku jadi tidak bisa makan, misalkan contohnya, itu bukan mendatangkan solusi. Jadi artinya kalau kita mengeluh itu bukan mendatangkan solusi, namun menguras energi. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau engkau hari-hari mengeluh dengan keadaanmu, itu tidak akan mendatangkan solusi, namun menguras energi. Jadi Bapak Ibu, stop mengeluh hari-hari ini. Kalau kita mengeluh, isinya hanya emosi dan marah-marah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengeluh, isinya bukan damai sejahtera, tapi malah emosi. Gini salah, bener. Gini bener. Kita malah emosi. Makanya satu keluarga itu harus sepakat. Jadi kita tidak boleh mengeluh dengan keadaan kita hari-hari ini. Misalkan yang satunya lagi kendur, yang satunya dikuati, supaya apa? Kita tidak akan mengeluh dengan keadaan kita hari ini. Sopo tuh gak pengen diberkati Bapak Ibu. Setiap kita pasti pengen diberkati, tapi mungkin hari-hari ini engkau mungkin mengalami pergumulan masalah ekonomi. Engkau mungkin mengalami hal-hal yang mungkin kekurangan dalam hidupmu. Tetapi percayalah, pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Tuhan akan selalu ada buat setiap kehidupan kita. Asalkan apa toh? Kita harus pasrah sama Tuhan. Kita harus gandul Gusti sama Tuhan. Makanya hidup itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau kita percaya sama Tuhan dengan sepenuhnya, maka berkat itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Perkenanan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita. Ini sedikit cerita. Kemarin kami pelayanan di Mbak Esther, ada statement yang sangat luar biasa, bahwa kesibukan itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, iblis tidak menyerang kita dengan yang namanya mungkin
hantu, dengan ketakutan. Tetapi iblis menyerang kita dengan yang namanya kesibukan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau sedang sibuk, kalau suruh baca firman Tuhan ngantuk, Mbak Pita, kalau jenengan mungkin hari ini sudah full di sekolahan seminggu gitu. Kalau suruh baca firman Tuhan misalkan ngantuk enggak Mbak Pita? Pasti ngantuk ya. Iya juga gitu. Kalau sudah cuapek gitu baca firman Tuhan enggak pernah. Puji Tuhan. Jadi Bapak itu kasih iblis menyerangnya dengan kesibukan kita. Jadi makanya hati-hati sekarang. Kalau kau sudah baca firman-Nya Tuhan, sudah apa ya namanya? Sudah apa? Sudah penuh, jangan pernah kendur. Artinya apa? Kita tuh kadang diserang iblis dengan yang namanya capek, dengan yang namanya sibuk. Kalau kita sudah sibuk, wes baca firmanku sesuk adalah sibuk lagi. Wes sesuk hati-hati Bapak Ibu. Iblis menyerangnya dengan seperti itu. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar konsisten dalam Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, pujian penyembahan itu harus konsisten. Jadi kita tidak bisa, misalkan kita kalau cukup capek, namanya manusia itu bisa capek Bapak Ibu ya. Setiap kita pasti bisa capek. Makanya hati-hati, iblis bisa menyerang kita dengan kesibukan kita. Nah, kita sudah capek, kita sudah sibuk, kita lupa dengan apa yang tugas kita, baca firman Tuhan, pujian penyembahan dan berdoa. Makanya hari-hari ini kalau kau capek, sibuk, tenang saja supaya baca firman-Nya enggak bolong. Puji nama Tuhan. Grup bacaan kitab ini semakin menurun. Jadi puji nama Tuhan. Ya meskipun banyak kesibukan, banyak capek, tetapi saya percaya Tuhan izinkan supaya iman kita diasah. Tapi yang jauh-jauh diputihkan saja tidak apa-apa, supaya tidak ketinggalan lama. Jadi kayak Tisa tidak apa-apa Tisa. Jadi misalkan jenengan hari ini tidak apa-apa, Mbak Pita tidak telat ya? Oh telat. Ya, makanya tidak apa-apa diputihkan saja supaya nanti tidak ngubernya tidak terlalu lama. Nanti kan akan ulangi lagi. Jadi supaya kita tidak beban, aku kurang kusui dowo, nanti aku nguberi kesuwen, tidak apa-apa. Jadi Mbak Pita terus Cik Isan tidak apa-apa, dilanjutkan aja mungkin hari ini tidak apa-apa. Enak pokoknya. Jadi pokoknya kita tuh ada pemutihan supaya takutnya nanti gini. Misalkan kalau kita sudah ketinggalan lama, yuk kok sumimen, kok adomen, akhirnya nanti akan males. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru buat setiap kehidupan kita. Bapak terkasih, mengeluh hatinya kemerungsung dan tidak ada damai sejahtera. Jadi kalau kita mulai kemerungsung, mulai marah-marah, ayo stop, jangan mulai marah-marah, jangan mengeluh. Artinya apa? Supaya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak terkasih, kalau engkau punya masalah, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi saya senang dengan Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo mau dikatain apa, mau dilokne koyo opo, tetap jogetin aja. Artinya apa? Dalam menghadapi setiap kehidupan kita seperti ini, wong ngarep ngomong opo tentang kita, gak usah dipikir, benar? Kalau kita mikir omongannya, kita tidak akan berkembang. Artinya apa? Ayo mulai sekarang gak usah mikir omongannya wong, jogetin saja. Misalkan orang ngeloknya kita, misalkan, gendut, gak usah mikir, dijogetin aja. Supaya kita kalau kita diomong gendut, kadang aku dewe gendut Bapak Ibu ya. Tapi kalau diomong gendut, aku ya pegel. Karena itu manusiawi. Jadi kalau kita mikir omongannya wong, itu akan membuat hati kita tidak benar. Makanya hari ini kalau kau mungkin diomongin wong, jogetin aja seperti Pak Prabowo. Joget apa namanya, joget apa? Joget gemon. Artinya apa? Apapun apa yang dikatakan orang tentang kamu, jogetin saja. Dan hari-hari ini tetap jogetin saja. Apapun apa kata orang tentang kita, tetap jogetin aja. Bapak terkasih, di saat kita
bersuka cita menghadapi masalah, pasti ada yang namanya solusi. Jadi kalau kita mikir masalah tok, mikir sampai nangis-nangis, ngendem, kalau kita tidak serahkan pada Tuhan, pasti tidak ada yang namanya solusi. Makanya kalau kau punya masalah, kau punya pergumulan, buka kamar, tutup kamar, berdoa sama Tuhan, terus pasrah nombor Tuhan. Percaya Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Kadang kalau kita punya masalah, bingung, kita cari solusi sendiri. Benar apa benar? Setiap kita pasti punya solusi sendiri. Terus ini. Padahal solusi kita tidak benar. Tetapi kalau kalau kita punya masalah, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Makanya enak sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, gak usah neko-neko. Jadi anak Tuhan itu hanya manut tok. Jadi Bapak Ibu, yang saya pelajari dengan istri, saya sama Tuhan itu tidak menuntut banyak. Saya cuma manut saja apa yang dikatakan Tuhan. Meskipun Tuhan sering nyeneni saya, tetapi saya bisa hanya manut tok. Kalau memang salah, ya wis syukuri kita salah. Tetapi kalau kadang kita ditegur orang lain, kalau kita salah kadang kita malah nesu, malah nesu padahal kita benar-benar salah. Tetapi kalau kita manut sama Tuhan hari-hari ini, masa depanmu akan ditoto. Amin. Semuanya akan ditoto oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah manut sama Tuhan, jangan harap kehidupan masa depan kita diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita percaya bukan yang besar masalah kita, tetapi yang besar siapa? Tuhan kita. Jadi kalau kau punya masalah, jangan pernah mumet, jangan pernah bingung, karena kita punya Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita, yang bisa menolong masalah dan pergumulan kita. Kuncinya jangan mengeluh. Jadi mulai malam hari ini saya ingin lihat jemaat di tempat ini di sini tak mengeluh toh, tetapi bersyukur dan bersyukur. Artinya apa? Meskipun kau sakit, meskipun mungkin ekonomi saat ini belum baik, tetapi bersyukurlah. Maka di saat kita bersyukur, berkat Tuhan akan kita dapatkan hari-hari ini. Yang terakhir, alasan mengapa kita tidak boleh mengeluh. Yang terakhir, yang keempat, mengeluh akan membuat hari kita semakin berat. Kalau kau punya masalah, kau mengeluh, malah bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Makanya hari-hari ini, kalau kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi buat setiap kehidupan kita. Sekarang yang senantiasa mengeluh akan membebani hati dan pikiran kita sehingga kelihatan berat. Makanya hari-hari ini, setiap kita punya masalah, setiap kita pasti punya namanya pergumulan. Tetapi kita bisa, bagaimana kita sikap hati kita merespon yang namanya pergumulan, masalah itu, supaya apa? Kita tidak mengeluh dengan Tuhan hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu, di saat kita mengeluh bukan semakin ringan masalah kita, tetapi di saat kita mengeluh dengan masalah kita, masa itu akan semakin berat dan membebani hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kau punya masalah, terus pasrah nombor Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan. Kita nggak bisa punya solusi. Yang punya solusi hanya Tuhan. Jadi garis bawahi, kita tidak bisa punya solusi dengan masalah kita. Solusinya hanya Tuhan. Makanya hari-hari ini, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala masalahmu, serahkan segala pergumulanmu pada Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan. Seberat apapun masalah dan pergumulanmu, jangan pernah mengeluh. Hadapi semuanya dengan enjoy. Artinya apa? Sukacita. Bisa kita punya masalah, sukacita. Apa bisa atau aku punya masalah kok sukacita? Sebenarnya secara manusia itu tidak bisa. Tetapi Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan saya dan sama istri, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, tetap bersuka cita.
Bisa kita bersuka cita? Opo bisa? Bisa. Itu tergantung sikap hati kita. Amin. Makanya kalau engkau hari-hari ini diizinkan, engkau mengalami pergumulan dalam hidupmu. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami pergumulan yang berat dalam hidupmu, sakit penyakit dalam hidupmu, atau mungkin keluargamu mengalami yang namanya pergumulan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala masalahmu kepada Tuhan. Maka masalah itu bukan menjadi berat, tetapi masalah itu diubahkan Tuhan menjadi ringan dalam hidupmu. Bapak Ibu terkasih, pada malam hari ini, kalau engkau Tuhan izinkan hari ini mengalami ekonomi yang belum baik, mengalami keluarga yang mungkin saat ini masih ada pergumulan, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah segala masalahmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja dalam setiap lini hidupmu hari ini. Oleh sebab itu, jangan pernah mengeluh dengan keadaanmu hari ini. Jangan pernah komplain dengan keadaanmu hari ini. Tetapi tetap bersyukurlah bahwa Tuhan engkau baik, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Bapak terkasih, tentang jangan mengeluh ini, inilah kunci yang diberikan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kau mengalami hidupmu berat, mungkin kau hari ini mengalami masalahmu berat, kayaknya nggak mampu Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja malam hari ini. Saudara pemain musik BSC untuk maju ke depan. Saudara Bapak itu bangkit berdiri. Biarlah malam hari ini kita komitmen sama Tuhan. Biarlah kita komitmen sama Tuhan malam hari ini. Tuhan, aku tidak mau mengeluh lagi malam hari ini. Aku tidak mau mengeluh malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja buat setiap kehidupan kita malam hari ini. Apapun masalahnya, apapun pergumulan, Tuhan akan buka jalan. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Dia masih kalah apa-apa. Kita sama-sama pujikan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa setiap pergumulan kami malam ini Tuhan. Kami mau komitmen di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Kami tidak mau mengeluh dengan keadaan kami hari ini Tuhan, tetapi kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini atas setiap apapun yang Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku
Bapak yang terkasih, pada malam hari ini, kalau Tuhan izinkan dalam setiap kehidupanmu malam hari ini, kau masih mempunyai pergumulan yang berat dalam hidup, biarlah malam hari ini angkat kedua tanganmu malam hari ini, supaya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupanmu. Biarlah Tuhan akan buka jalan dalam setiap pergumulan hidupmu malam hari ini. Biarlah masih karena papa masya karena papa. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan, yang mengangkat tangan di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah kami komitmen malam hari ini Tuhan. Kami tidak mau mengeluh dengan keadaan kami malam hari ini Tuhan, tetapi kami mau bersyukur dengan setiap apapun yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami malam ini Tuhan. Bukan kami fokus kepada masalah kami Tuhan, tetapi kami fokus kepada Engkau yang sumber kekuatan buat kami malam ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang besar buat kami Tuhan. Bukan masalah kami yang besar malam ini Tuhan, tetapi Engkau yang besar di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi malam hari ini Tuhan. Biarlah tanamkan setiap iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, supaya malam ini Tuhan kami stop untuk mengeluh, kami stop untuk komplain Tuhan. Kira masih karena kalau kau mengalami pergumulan malam hari ini, Tuhan akan buka jalan. Kalau kau sedang sakit hari ini, Tuhan akan sembuhkan, pulihkan kesehatan. Inama sikala kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang menaungi GPPS hidup ngepes saat malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan buat setiap pergumulan mereka masing-masing hari ini Tuhan, yang saat ini mengalami pergumulan masalah ekonomi Tuhan. Kiranya Tuhan buka jalan, berikan berkat buat mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengalami Engkau Tuhan. Yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya Tuhan. Yang saat ini mengalami masalah keluarganya malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan buka jalan malam hari ini. Yang kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun malam hari ini Tuhan. Dan kami imani malam hari ini sesuatu terjadi buat setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Inama sikala papa pala masyakala papa papa. Inama sikala papa 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 papa. Aku punya Tuhan yang besar, Dia berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran
Tuhan malam hari ini setiap kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan stop untuk mengeluh hari-hari ini di hadapan Tuhan. Dan kami boleh bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan buat setiap kami malam hari ini. Baik itu baik maupun tidak baik, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Engkau atas segala sesuatunya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Biarlah meteraikan firman Tuhan pada malam hari buat setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sekalian.